Jadi perkenalkan, Nama nama asli asli. gue adalah mengapa memutuskan untuk tinggal di Perth. Gue garanti lu kesini, lu pasti dapat kerjaan. Apa ya yang paling dikangenin? Tantangan terberat kalian pas tinggal di sana tuh apa aja sih? Kalau aku sih pas lahiran. Yang langsungnya. Semuanya sih. Pemenang pertama dari kuis Bepsi and Bepsoy adalah Hai. Kembali lagi bersama gua di Bepsi and Bepsoy. Gua Bepsoy dan juga Bepsi, dan kamu adalah what's your name? My name is Ethan. Oke. Nggak kerasa seperti yang gue udah bilang, gue udah nge-upload 30 video lebih sekarang ini. Tadinya cuma iseng-iseng doang, ternyata udah lebih dari 30 video. Dan dengan judul adalah Bepsi dan Bepsoy. Gue Bepsi dan dia gue Bepsoy dan dia Bepsi. Dia Bepsi, gue Bepsoy. Tapi kalian nggak tahu, mungkin ada yang udah terkenal gue, jelas tahu gue namanya siapa. Jadi perkenalkan, Nama asli. nama asli gue adalah Sansan. Jadi kalau nama asli gue adalah Sansan, semua orang manggil gue Sansan. Sansan laki-laki bukan wanita. Dan dia adalah Stella. Nah, jadi Sansan dan Stella SNSS. Kenapa Bepsi and Bepsoy? Nanti kalau ada yang nanya, ntar gue kasih tahu di video berikutnya. Gue review di video berikutnya. Tergantung dengan komentar, tergantung permintaan aja. Permintaan. Kalau kalian tanya, ya gue jawab. Dan di video ini seperti yang gue janjikan 1 minggu yang lalu, gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan giveaway yang kita upload 1 minggu. Dan sebelumnya gue pengen mengucapkan terima kasih sama orang-orang yang sudah berpartisipasi dalam video ini. Dan hari ini kita akan mencoba menjawab 10 pertanyaan yang diajukan oleh kalian semua. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe di channel kami Bepsi and Bepsoy. Oke, kita bahas dari awal ya. Oke, gue akan bahas pertanyaan pertama. Ada yang bertanya, mengapa memutuskan untuk tinggal di Perth? Jawabannya adalah, mengapa? Jadi awalnya adalah 5 tahun yang lalu. Sekitar 5 tahun yang lalu, kita sebenarnya tidak memutuskan untuk tinggal di Perth. Melainkan kita pertama-tama itu kita pertama-tama cuma jalan-jalan doang. Kebetulan orang tua sudah pindah ke Perth dan jadi kita waktu itu berdua masih pacaran. Jadi waktu itu kita ke Perth itu cuma buat holiday doang. Jadi awal-awal gue di Perth sebenarnya gue udah settle buat di Jakarta, tapi karena PR gue itu tuh jadi permanent resident yang di Australia ini udah mau expired. Jadi kita sebenarnya 40 hari holiday di sini berdua holiday, dan kebetulan di sini kan ada rumah parents di sini, jadi pikirnya ya stay di sini lah for a while for holiday only. Tetapi karena PR itu sayang banget, kita berpikir untuk di wave gitu aja, karena sekarang ini orang-orang pada bilang lu dapat PR tapi mau dibuang, kita setengah mati mau dapat PR. Jadi ya udah kita perpanjang, akhirnya gue perpanjang setahun. Cuman setahun doang dikasihnya pertama-tama. Jadi ya udah gue ngomong sama si Stella, kalau misalkan gue tuh kita coba mau hidup di sini apa enggak, yuk. Tapi dia juga masih ada karir di Indo, dia ada kerjaan di Jakarta, gue juga ada kerjaan di Jakarta juga. Jadi ya waktu itu kita mutusin untuk ya udah kenapa enggak kita cobain di Perth ini. Jadi alasan utamanya adalah karena emang PR itu salah satu alasannya. Salah satu alasan kita di Perth itu karena PR untuk perpanjang dan deket sama Jakarta. Karena dulu gue tinggal di Sydney kan 7 jam 8 jam. Kalau sekarang gue kalau di Perth itu cuma 4,5 jam ke Jakarta. Jadi dekat. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan kalian. Oke, next. Ada yang nanya, kelihatannya hidup di Perth itu lebih damai dibanding di Jakarta. Boleh dong di-share bagaimana peluang kerjaan di sana atau mungkin bisnis di sana. Apa yang bagus? Nah, itu. Apa ya, kelihatannya hidup di Perth itu lebih damai dibanding Jakarta. Oke, kalau di Perth itu adalah bagian dari Western Australia. Jadi kalian kalau yang nggak tahu Perth itu di mana, Perth itu letaknya di sini nih. Jadi paling dekat ke Bali itu dekat cuma 3,5 jam, kalau ke Jakarta cuma 4,5 jam doang. Perth itu adalah Western Australia. Jadi Western Australia itu tuh besar sekali, sangat besar sekali. Penduduknya juga kurang lebih sekitar 2,5 juta kalau nggak salah.
Jadi ya kalau dibandingin Jakarta sama Pulau Jawa ya di sini lebih damai karena kenapa? Ya lebih sepi. Cuman nggak sepi-sepi banget kayak Dad gitu. Oke, peluang kerja boleh dong share. Bagaimana peluang kerjaan di sana atau mungkin bisnis di sana? Nah, kalau di sini itu kerjaan untuk sekarang ini emang kurang. Di sini tuh yang paling nge-boom itu adalah mining. Jadi mining apa? Tambang. Jadi peluang kerja ada-ada aja. Kalau mau ngomong soal peluang kerja lagi dan ada kerjaan apa, gua akan masukin ke video gua yang selanjutnya. Jadi mungkin gue akan memberikan kesempatan kerja bagi kalian-kalian yang sudah mempunyai working visa yang khususnya dari Indonesia. Jadi gue garanti lu kesini, lu pasti dapat kerjaan. Oke? Tapi itu nanti di section berikutnya. Tergantung banyak permintaannya apa enggak. Apa yang paling dikangenin di Indo? Apa ya yang paling dikangenin? Kalau Ya, gue family dulu lah pertama. Kalau gue sih kebetulan family gue ada di sini. Tapi kalau si Stella ini ya udah pasti Family saudara-saudara Iya. semua, teman-teman, apalagi dan kalau juga lagi pandemi gini. makanan. Iya, kalau gue sih makanan. Makanan nih. Jujur aja kalau gue ke Jakarta itu yang paling gue kangenin adalah bakmi alok. Kedua adalah nasi padang yang Sinar Minang yang dekat Citrawen situ. Yang ketiga apa ya? Bakmi GM. Sama bakmi Gajah Mada itu soalnya di sini aduh pangsit gorengnya itu kayak begitu. Enak banget. Nah, jadi kalau yang dikangenin ya kalau Ella family. Gue bukan yang akan sama family dia, kangen lah, sama mertua juga kangen pasti. Cuman kalau dia pasti lebih kangen sama family, gue kangennya family juga dan juga makanannya. Oke, next question. Hai Bepsi Bepsoy. Jadi kamu Oke, mau nanya gimana ceritanya pertama kali Bepsi bisa ketemu Bepsoy dan gimana perjalanannya sama Merit. Terus kapan nih ada rencana main-main ke Indo? Oke, thank you untuk pertanyaannya. Oke, pertama kali kita ketemu itu tahun 2002. Itu kita lagi ikut retreat Retret lah. retreat gereja gitu di Puncak waktu itu. Nah, saat itu dia itu temennya saudara gue. Yes, Dia temennya si Bepso ini, temennya saudara gue. Jadi ya udah pas retreat kan rame banget tuh yang ikut. Jadi ya kita tahu-tahu aja teman-teman gitu. Misalnya kenal-kenal aja biasa. Cuma ya gitu-gitu aja juga, nggak terlalu main banget, biasa-biasa aja. Cuma asal tahu doang aja. Itu saudaranya itu, ini sini, gitu. situ, Jadi kita gitu. ya cuma segitu aja. So kan dia juga pindah ke Australia. Jadi kita ketemu lagi pas dia balik Indo. Habis itu baru kita mulai dekat lagi dan sampai pacaran dan married. Kapan ada rencana main ke Indo? Yang jelas pandemi kelar kita pasti balik ke Indo sih, soalnya kangen banget, benar-benar kangen. Ya kangen lah. Oke, next question. Kamu yang baca. Oke, Bepsi Bepsoy. Aku fannya Ethan. Ethan umurnya berapa dan udah masuk sekolah atau belum? Oke, Ethan itu umurnya sekarang 3,5 tahun dan dia belum masuk ke sekolah karena harusnya dia masuk kayak daycare gitulah, model pokoknya daycare di bawahnya playgroup. Cuman karena lagi pandemi gini kita jadi nggak mau ngambil risk aja, jadi ya di rumah aja dia aja sama maminya. Dan sekolah di sana kayak di Indo nggak sih? Kayak awalnya ada TK dulu gitu, sama sih kurang lebih awalnya ada dari playgroup, terus ada TK-nya, ada SD-nya kayak gitu, sama persis. Dan siklusnya kayak di Indo nggak gitu sih, TK SD. Oh ya sama. Terus biasa sekolah di sana semahal apa? Iya. Terus biaya sekolah di sana semahal apa? Jadi kalau sekolah di sini ada sama seperti di Indonesia, ada public, ada sekolah negeri, ada sekolah swasta. Yang negeri itu tuh biasanya nggak bayar, gratis, total gratis. Paling kita cuma bayar buku doang sama beli cuma beli seragam aja itu sendiri. Tapi kalau negeri itu kebanyakan ya pasti nggak bayar karena pemerintah, gratis. Tapi kalau swasta itu
Untuk tergantung lah, ini tergantung. Kalau swasta itu untuk mahalnya sih di Kindi ya, playgroup ya, TK ya. TK itu sekitar 50 juta lah, 40 sampai 50 juta per. Oke, udah nextnya ada ini pertanyaan selanjutnya terakhir. Oke, tantangan terberat kalian pas tinggal di sana tuh apa aja sih? Dan juga ada pertanyaannya juga soal kesempatan bekerja di sini tuh seperti apa, visanya seperti apa. Nanti itu akan gue reveal soal pekerjaan di satu section sendiri. Jadi itu ntar akan jadi video yang khusus gitu. Itu untuk soal pekerjaan karena emang cukup banyak sih demand untuk pekerjaan di sini. Dan oke, jadi tantangan terberat kalian pas tinggal di sini tuh apa? Tantangan terberat pertama kali di Perth itu adalah semuanya sih. Tantangan terberat itu semuanya, dari sektor pertemanan, hidup, gaya hidup, cara hidup. Terus kita harus ninggalin semua kehidupan kita yang ada di Jakarta. Pertama kita kayak bingung gitu, soalnya kayak baru pindah ke sini. Kalau di Jakarta kan kita kehidupannya live, baru kayak jam 5 sore baru kita bisa pergi jalan, habis itu hangout bisa sampai malam. Di sini semuanya jam 5 tutup. Jadi kita kayak bingung, no idea mau kemana. Kayak udah diem di rumah. Itu sih, itu agak awal-awal aneh banget. Dan kebetulan kita berdua itu adalah orang yang cukup aktif. Aktif dalam arti kita kalau di Jakarta ya pasti keluyuran terus gitu. Kita hidupnya bukan hidup malam ya, tapi kita keluar terus. Ya tau lah model Jakarta itu makan malam, nongkrong. Iya. Dan kita semua temen dia banyak bener, teman gue juga banyak banget di Jakarta semua. Jadi benar-benar ketika kita di sini ya benar-benar bosen awalnya. Ya, pasti bosen sih, cuman ternyata temen pertama-tama juga nggak kenal siapa juga. Jadi terberatnya tapi yang terberatnya juga waktu itu karena dia kan harus ninggalin semuanya tiba-tiba gitu loh. Tapi semuanya itu kita lalui dengan baik-baik saja. Dia harus ninggalin keluarganya dia kan, karena kebetulan dia anak tunggal, dia harus ninggalin orang tuanya dia yang ada di Jakarta gitu. Jadi ya itu benar-benar susah lah. Terus kalau gue nggak baik-baik banget ya dia nggak mungkin tahan lah istilahnya di sini gitu. Ya kan? Ya. Jadi kalau kalian mau ngomong terberatnya ya, tapi yang jelas gue memilih untuk part ini gue benar-benar bersyukur banget. Terus tantangan tinggal di luar negeri yang ada pembantu. Tantangan terberat kalau di sini itu selain kita nggak punya teman, ya semuanya di sini hidup sendiri. Jadi kalian yang buat tinggal di Indonesia jangan berpikir tinggal di luar itu tuh enak gitu loh. Karena kalau mau ngomong tinggal iya maksudnya plus minus. Tapi maksudnya kalau di sini semuanya sendiri gitu. Contoh misalkan misalkan gua sama dia sama anak gitu, kita bertiga tinggal di rumah. Ya udah misalkan gua kerja, dia di rumah. Ya dia yang ngurusin anak, dia yang ngurusin rumah, dia yang cuci piring, cuci baju, jemur baju, ya itu harus istri karena nggak punya pembantu. Ya emang pembantu di sini ya mahal, tapi nggak ada pembantu gitu di sini. Di sini paling ada cleaner, dan itu harganya kalau di sini servis tuh mahal sekali gitu loh. Jadi ya kita nggak mungkin lah nge-spend duit untuk kayak gitu-gituan, dan emang nggak biasa orang-orang di sini pakai pembantu, supir. Di sini apa-apa harus sendiri. Pokoknya semuanya di sini melatih kita untuk hidup lebih mandiri. Apalagi kamu mau nambahin nggak terberatnya apalagi? Kalau aku sih pas lahiran nggak ada AI itu, cuma kan ada orang tua sama mertua jadi bisa dibantuin. Terus model ntar kali ya dijelasin berbeda kali ya lahiran di sini. Mendingan iya nanti kalau cara lahiran di sini beda, nggak kayak di Indo. Ntar diulas lagi lah di video selanjutnya. Tergantung aja. Kalau pokoknya ada permintaan apa ada video selanjutnya kalau mau tahu. Di kolom komen aja kalian. Jadi soalnya kalian bahasnya lumayan panjang. Jadi kalian nanya aja. Kalau misalkan kalian mau nanya soal sectionnya nanti pekerjaan, gue akan bikin video khusus. Ntar soal misal melahirkan di sini nggak kayak di Indo. Pokoknya itu cukup berbeda juga. Itu juga nanti di share sama si Stella lah. Itu soal hamil. Oke, sekian pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan jawaban kita bisa memuaskan kalian. Kalau misalkan kalian masih mau nanya lagi, boleh tanya dan tulis di kolom section di bawah ini. Oke, nah kita umumin pemenangnya.
Pemenangnya. Siapa yang untuk 4 orang pemenang kita ambil. Jadi ini random, nggak tepu-tepu. Nggak tahu siapa. Baru kita baca dari awal. Oke, pemenang Oke, pertama. Pemenang Silakan pertama dari dibacakan. kuis Bepsi and Bepsoy adalah Yang The Magic Spell You. pemenang pertamanya. Jadi pemenang pertama, yeay. Oke, berikutnya Berikutnya Viole Fardan. Pemenang kedua, thank you. Selamat. Tepuk tangan. Plok 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 plok. 2 pemenang dan kita pilih 2 lagi. Siapa? Elisa, pemenang Selamat, ketiga. Elisa. Thank you buat Congrats. komennya. 1 lagi, udah 3. Sekarang 1 lagi. Siapa yang dapat? Siapa yang menang? Dan terakhir adalah C. Jonathan. Selamat C. Jonathan. Vlog 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 vlog. Congratulations untuk keempat pemenang itu, dan sekali lagi thank you banget karena sudah komen dan juga berpartisipasi dalam acara kuis ini. Jadi nanti keempat-empatnya gue akan acara giveaway. acara gis Kok acara video giveaway? dari video giveaway ini, dan gue akan nanti buat keempat pemenang ini tolong kita akan hubungi dan kasih address kalian karena ntar akan dikirim ke rumah kalian. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dukung support video kita, channel kita Bepsi and Bepsoy. Semoga berkembang ke depannya dan lebih berprestasi lagi. Dan gue bisa, dan jangan lupa komen untuk kasih gue ide atau apapun itu yang kira-kira kalian penasaran pengen tahu. Jadi gue bisa bahas untuk video-video gue berikutnya. Gue Bepsoy. Gua Bepsi. Dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Bye.